Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Hidup bersama Anafi dengan saya Karin. Pasti teman-teman pernah merasakan di dalam sebuah keluarga maupun di dalam sebuah hubungan itu ada orang-orang tertentu yang posesif lah, yang apa-apa menuntut kita untuk pulang lebih cepat, untuk kita lebih cepat tanggap, padahal yang lain itu tidak simpati satu sama lain. Nah, untuk itu bagaimana kita mengatasi atau kita tuh mindset kita nggak mengikuti dampak negatif akan itu. Nah, kali ini kita akan membahas itu ya. Sebelumnya kita simak yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Coach. Hai, halo Karin. Ya, sehat Coach. Sehat. Coach, kali ini ada pertanyaan dari teman-teman gimana kalau ada sebuah hubungan maupun keluarga yang itu tuh nggak sehat gitu loh Coach. Nah, itu cara. Maksudnya nggak ulang kayak gitu? Bukan. Oh, bukan. Maksudnya kayak kita nggak boleh pulang malam. Oh, oke. Padahal yang melarang itu dia pulang malam. Kayak nggak fair gitu loh Coach. Iya, Nah, bisa tapi dipahami. kita juga apa ya? Kalau mau gimana juga keluarga kita gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi itu jadi kita nggak masuk ke dampak negatifnya itu kan. Oke. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi ini, dulu saya tinggal di satu rumah yang kebetulan ibu saya juga negatif. Ibu saya negatif, apapun negatif, pokoknya marah-marah mulu, disalahin mulu, pokoknya kondisinya nggak oke banget gitu kayaknya. Nah, cuman saya belajar satu hal, ketika kita melihat situasi itu, yang terjadi adalah kita bawanya negatif terus, negatif thinking. Nah, ketika kita negatif thinking, yang terjadi adalah kita bawaannya, ya istilahnya apa ya? Kita udah bawa sampahnya dari kantor, sampah di rumah, ditambah double, problem beban tambah banyak. Dan biasanya kalau menurut rumus yang law of attraction, tahu law of attraction? Hukum tarik dan menarik. Iya. Apa yang kamu pikirkan maka itu yang kamu tarik. Nah, biasanya kalau sudah ada yang negatif, lucunya nanti ada kejadian-kejadian negatif terjadi dalam kita. Saya ambil contoh nih, this is real story. Saya baru saja ada problem dengan ibu, gitu ya. Ketika ada problem dengan masalah dengan ibu, kemudian saya kenal masalah lagi pas lagi di mobil, sempat terjadi pertengkaran dengan pasangan saya, dan saya pergi ke gereja, dan itu ingat banget hari Minggu kali. Dan ketika lagi jalan, nggak tahu kenapa saya beloknya salah, belok mobilnya salah, jadi beloknya harusnya ke kanan, saya ke kiri. Ketika saya belok ke kiri, pokoknya kamu salah jalan, ngomel, saya kesel, banting setir, belok ke kanan, ditabrak motor kenceng. Pas ditabrak motor, itu dengan kondisi bannya lagi belok ke sebelah kanan, jadi tabrak motor jebret, jadi yang satu bannya begini lurus, yang satu bannya tetap ke kiri. Jadi mobil nggak bisa jalan begini kan? Iya. Nah, tahu apa yang terjadi? Pas ditabrak itu motornya orang yang mental, ternyata dia suami istri, istrinya lagi hamil. Penderitaannya tambah banyak dari sini kan? Singkat cerita, saya berusaha untuk memarkirkan mobilnya, saya bawa istrinya ke rumah sakit, tapi untungnya nggak terjadi apa-apa. Dan dikatakan bahwa orang-orang sekitar untungnya pada ramai, untungnya nggak nyalain saya. Dia bilang adalah kesalahannya karena motor itu ngebutnya kenceng dan langsung mengajak. Bisa jadi mereka juga berantem ya, kita juga nggak tahu. So artinya saya lagi bermasalah, orang lain bermasalah. Artinya hukum tarik menarik langsung menarik saat itu juga kan. Begitu situasi moped langsung ditarik, kenalah saya ketabrak. Nah, dari pelajaran itu saya menyatakan bahwa ketika ada situasi yang negatif, mau nggak mau kejadian akan terjadi terus sekali. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kita tidak terkena toksik kan, tidak terkena sampah-sampah negatif. Nah, yang saya lakukan adalah dulu, ini kita ngomong dulu ya, dulu saya menghindar sih. Menghindari apa? Pulangnya malam. Karena di dalam situasi itu kita nggak bisa melakukan apapun, sudah pasti nggak bisa. Yang harus kita lakukan sebenarnya, yang kalau saya memang mengatakan ya adalah menghindari situasi itu. Tapi kalau di kondisi sekarang, yang bisa dilakukan adalah sebenarnya memang lebih baik dijarangin ketemu dengan orang-orang negatif yang pertama. Yang kedua, banyakin bersyukur. Yang ketiga, sudah pasti pindah rumah, nggak ada rumus. Karena kalau nggak pindah, situasi itu akan berulang terus, Karin. Nggak mungkin nggak. Ya, selempang-lempangin pikiran kita, pasti nggak lempang juga kalau situasi itu. Udah pasti nggak bisa. Itu Karin. Tapi kalau dengan tadi pulang malam, bukan paginya juga malah diomelin Coach?
Pagi pergi duluan. Jadi jam tidurnya yang kurang ya Coach ya? Mau nggak mau, biasanya begitu. Ini kenyataan yang terjadi dalam kehidupan saya. Karena buat saya berpikir pribadi saya adalah, saya situasi-situasi itu nggak bisa saya hindari. Kalau kita mau menyatakan kepada orang tua kita bahwa bapak ibu terlalu marah-marah dulu, yang ada juga tambah kondisi tambah buruk, bukan tambah baik sih. Kalau kita juga, misalkan saya katakan, saya bersyukur, ya saya bersyukur, saya keluar rumah, ada aja yang negatif, ada aja kejadian terus, pasti ada kejadian terus. Karena otak nggak bisa lempeng sama sekali. Maka yang saya lakukan adalah kurangi ketemu, nggak ada rumus. Kurangi bertemu, kurangi berinteraksi. Ketika ada situasi negatif, coba kita berpikir dengan lebih positif. Atau mungkin satu cara mungkin yang bisa saya kepikiran sekarang adalah hari ini, mungkin pakai teknik yang Stoic filosofi, yaitu adalah ketika kita ada situasi itu, kalau sampai terulang lagi, kita harus berpikir respon kita apa kali, supaya nggak langsung negatif. Itu works sih kalau di hubungan saya dengan pasangan, works sekali. Misalkan contoh ketika pulang, biasanya ibu ngomong tertentu, hal yang simpel sederhana. Dulu ya almarhum ibu saya ngomong gini, pagi bangun, istri saya masih istirahat, dia bisa marah. Dia ngomong, bangun siang-siang, katanya gitu. Kan dia semalam baru capek, apalagi baru lembur karena tutup buku. Terpaksa lah istri saya. Ketika bangun, bikin perkedel. Ketika bikin perkedel, tau nggak? Dia bilang, bikin perkedel itu nggak boleh pakai 2 tangan. Nah, lu bingung nggak? Iya, kenapa Bet? Nah, ini contoh nih, Karin bikin perkedel pakai 2 tangan. Iya. Bener kan? Iya benar. Nggak boleh. Kalau di tempat saya nggak boleh. Bikin perkedel harus pakai tangan kanan aja. Karena tangan kiri tangan jorok. Nggak pusing nggak? Cuman masalah perkedel tuh bisa berantem. Ngupas kentang kan 2 tangan Coach? Iya kalau ngupas kentang kan? Iya. Tapi pas bikin perkedel nggak boleh. Ada aja aturannya. Nah, kan disetor sendiri juga. Mas Adi mikir dulu. Tapi itu yang terjadi memang. Jadi kalau ditanya kelihatannya kayak mengada-ngada ya. Ya memang kenyataannya gitu. Kita udah cuci tangan. Nah itulah maksud saya katakan. Jadi artinya ada hal-hal yang memang ketika tinggal di rumah orang pasti akan ada problem, itu pasti ada kali. Nggak mungkin enggak. Kalau mungkin misalkan contoh kayak Mas Adi gitu ya, tinggal sama istrinya ada orang tuanya, pria masih cuek. Begitu dia ngomongin sesuatu, bodo amat, gua ngomong di luar selesai. Nah tetapi kan beda. Ketika kamu sebagai istri gimana? Exactly. Ya bangun siang, yang either nanti kamu makan, kamu bawa makanan, kamu lapar buat malam, kamu simpan di kamar, itu diomongin loh. Makan sama mertua untuk nggak pusing nggak? Iya betul. Pusing nggak? Iya. Kamu bawain kue? Jajan dulu. Mending jajan. Itu masih oke. Bawa kue nih, mau dikasih ke mertua ngomong, kue apaan ini? Pusing nggak lu? Iya, serba salah ya. Lu bawa makanan, nggak dikasih? Mertua dicuekin, pusing. Itu maksud saya, artinya memang situasi itu pasti terjadi dalam sebuah rumah tangga. Makanya kalau buat saya pribadi, yang paling penting adalah bagaimana kalau saya terhadap orang tua saya, situasi itu kan nggak bisa terhindari. Yang bisa saya pikirkan adalah bagaimana caranya supaya bisa mengatasi dengan cara bercanda. Ya tadi, saya memikirkan kalau peristiwa itu terulang, apa harus tindakan saya. Nah, yang makanya saya lakukan waktu ketika ibu saya dulu itu, ketika itu saya ingat banget saya. Jadi waktu ketika itu, ini menjelang sekitar beberapa tahun sebelum ibu saya meninggal, ketika ada negatif itu, saya samperin dan saya ngelamun, cerewet, saya cium. Dan nangis ibu saya. Kenapa nangis? Jangan-jangan dia bilang, ini dia tunggu anak gue nggak cium aku. Nah tapi menarik loh kan, habis itu sejak itu ibu saya jadi baik. Jadi menurut saya kadang-kadang situasi itu negatif karena kita sendiri sih sebenarnya negatif sih ke pasangan. Mungkin dia juga kayak ibaratnya anak kecil yang lagi cari perhatian sama kita lebih dari itu. Iya. Cuman kitanya cuek, itu yang terjadi. Dan tau nggak, istri saya itu termasuk dianggap sebagai mantu favorit. Karena apa-apa dia mikirin dengan ibu saya. Tapi awalnya nggak bisa ngasih itu. Karena banyak orang mengatakan jauh itu wangi, dekat itu bau. Ya jadi balik lagi ya. Jadi kalau memang jauh itu jauh lebih baik. Makanya kenapa kita lebih baik kalau satu dekat-dekat sama mertua gitu. Maksudnya dalam konteks itu ya. Karena mungkin dalam konteks artinya negatif. So which is kalau mama mertuanya baik-baik aja sih nggak masalah.
Kayak saya sama mertua saya, yang mertua laki-laki baik banget. Mertua perempuan juga nggak ada isu sih, sebenarnya baik-baik aja sih. Jadi maksud saya nggak ada isu, tapi biasanya yang terjadi problem adalah saya ketika saya masih remaja, saya tinggal di rumah yang dimana ibu saya negatif. Itu yang menjadi isu sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau itu kondisinya antara anak sama ibu gimana Pak? Maksudnya dia belum nikah nih, jadi kan otomatis dia tinggal satu rumah dong. Nah itu misalkan tadi gak boleh pulang malam, apakah kita lebih pulang sore terus ngobrol, jalin hubungan dulu sama orang tua? Nah, ini pertanyaan aku suka nih, ini bagus. Jadi dalam sebuah percintaan, baik orang tua ke anak orang tua, pasangan, dan sebaliknya siapapun, itu ada yang namanya bahasa cinta. Jadi bahasa cinta itu konsepnya sama seperti tangki bensin. Tangki. Jadi kalau tangki bensin berarti harus ada bensin. Kalau bensinnya nggak ada bensin berarti tangkinya kosong. Nah biasanya orang tua atau anak atau siapapun pasangan baru bermasalah kalau tangkinya kosong. Ya, tapi saya akan jelaskan nanti. Jadi ada 5 bahasa cinta. Ini keren banget kan? Yang pertama, bahasa cinta yang pertama adalah hadiah. Hadiah artinya saya memberikan hadiah kepada orang tua saya atau kepada orang tua kasih ke anak atau kasih ke pasangan. Hadiah. Yang kedua, bahasa cintanya adalah sentuhan. Sentuhan artinya bisa dipeluk, bisa cuma sentuh tangannya dan sebagainya, gandengan, itu adalah bahasa cintanya sentuhan. Yang ketiga adalah pujian. Pujian artinya dipuji. Ya, berarti puji. Yang keempat adalah quality time. Artinya punya waktu sama dia. Jadi punya waktu bareng-bareng sama dia, itu adalah quality time. Yang kelima, dilayani. Dilayani. Jadi gini, ini contoh ya. Bagaimana kita tahu bahasa cintanya orang tua kita atau ke pasangan atau ke anak? Gampang. Bahasa cinta ibu saya adalah hadiah. Jadi apapun dikasih hadiah sama ibu saya bakal cinta. Tapi kadang-kadang ada orang yang ngasih hadiah ke orang tua atau ke pasangan, tapi yang hadiahnya nggak disimpan, berarti bahasa cintanya bukan hadiah. Contoh, istri saya bahasa cintanya bukan hadiah. Saya memberikan hadiah, hadiahnya bisa pindah ke Karin ya. Iya, Nah itu artinya bahasa cintanya bukan hadiah. Jadi kalau saya kasih dia bunga saya bisa pindah ke dapur, itu berarti bahasa cintanya bukan hadiah. Kalau bahasa cintanya pujian apa? Gampang. Ini bajuku bagus nggak ya? Tadi yang masak aku loh. Nah, itu bahasa cintanya adalah pujian. Pujian itu kalau dikritik, habis finish tuh. Itu finish tuh. Jadi begitu kena kritik tuh, langsung ludes itu. Yang ketiga berarti sentuhan. Berarti peluk aku dong. Ini gitu ya. Peluk aku dong. Ya, gandeng aku dong. Berarti sentuhan tuh. Clear ya? Kalau jalan nggak digandeng, gitu ya, lu udah gak sayang lagi sama gua. Gara-gara gandengan dianggap gak sayang lagi tuh ceritanya, bisa begitu. Yang keempat adalah quality time. Quality time artinya ditemenin, diajak ngobrol, cuman ngobrol. Tadi kan Karin cuma ngomong, apakah saya perlu cuma lebih cepat ngobrol sama orang tua saya? Belum tentu. Kalau bahasa cintanya bukan quality time ya kagak ngaruh. Yang kelima adalah dilayani. Kalau dilayani gampang Karin, dia cuma ngomong gini, ambil aku minum dong, aku capek, boleh pijit nggak? Nah itu pintar deh. Dapat ya? Nah jadi balik lagi, kalau bahasa cintanya orang yang pujian, kita kasih hadiah, dia akan mengatakan kamu tuh nggak cinta sama aku. Kok bisa? Kan gua kasih lo hadiah. Siapa yang minta hadiah? Tadi dia ngomong gitu. Iya. Berarti bahasa cintanya bukan hadiah. Biasanya orang tua kita itu menjadi problem karena bahasa cinta. Saya temukan bahasa cinta ibu saya cuma hadiah dan sentuhan, pelukan. Yang lain. Jadi kalau saya nggak memberikan itu, wajar kalau dia akan ngomel-ngomel dan sebagainya. Dan lucunya, kalau kita memberikan bahasa cintanya itu penuh, dia tidak akan pernah ada permasalahan kita lagi kan. Dia nggak akan ada marah-marah, nggak akan ada kesel, nggak ada baik-baik aja. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahasa cintanya habis? Gampang. Kalau kita misalnya contoh, bahasa cintanya udah bagus nih, udah keren. Suatu ketika kita sibuk lupa ngisi bensin, tatonya kita ada problem, itu ngambek lagi loh, mulai lagi dari nol lagi, jadi mesti diisi lagi. Jadi kayak gitu aja permainannya.
Tapi misalkan tadi kan ada bahasa cinta untuk melayani ya Pak. Betul. Nah kalau kakak sama adek kan nyuruh-nyuruh tuh. Nah itu kalau adeknya nggak mau berarti itu bahasa cintanya bukan melayani. Atau gimana? Belum tentu juga, coba dicek. Dia ada, bisa juga itu, bisa juga enggak. Kalau dilayani contoh tuh piring, kayak piring makan, ambilin aku dong. Itu bisa gitu. Iya biasanya kalau sama kakak kan dia ambilin minum dong. Nah, Kadang tuh nggak duduk tapi jalan. ya itu berarti dilayani. Oh. Itu dilayani. Jadi itu ya, coba dicek lagi. Mungkin ada bahasa cinta yang lain. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi mesti cek dulu bahasa cintanya apa. Karena setiap orang beda-beda sih. Gitu. Tapi kalau anak-anak, bahasa cintanya kemungkinan besar pertama 5. Lama-lama berkurang jadi 4, jadi 3, jadi 2, tinggal 5. Nah kayak gitu. Jadi kalau bahasa cintanya dipenuhi, gua jamin tuh nggak bakal negatif. Orang jadi positif. Menarik ya? Ya, wah ternyata sangat menarik ya Coach ya untuk kita bahasa cinta. Jadi apa yang kita lakukan harus dengan penuh cinta. Iya. Jadi untuk teman-teman misalkan ada problem dengan keluarga ataupun ada permasalahan pemikiran, nanti bisa di-share di komen ya. Mungkin kita bisa bahas untuk next topiknya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman yang lain ya. Dengan saya Karin dan saya Coach Antoni Sarif dari NLP Leadership Indonesia dan pelatih motivasi.id. Sampai jumpa, bye bye.